Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita sungguh bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Banyak sekali nikmat insya Allah yang kita terima. Di saat mungkin sebagian dari saudara-saudara kita banyak yang juga mengalami ujian-ujian, kita masih diberi kesempatan sehat, bisa bertemu seperti ini adalah nikmat yang sangat besar insya Allah. Dan semoga setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita menjadi wasilah agar kita benar-benar semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, dan kita mudah-mudahan nanti ketika dipanggil oleh Allah dalam kondisi yang baik, dalam kondisi taat, sehingga tergolongkan menjadi orang yang meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Sekali lagi salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Kita berharap betul mudah-mudahan Allah kembalikan kepada kita dengan kebaikan yang banyak. Bapak Ibu sedaya, insya Allah kita melanjutkan kitab sholat kita. Terakhir kemarin sudah sampai pembahasan selesai tentang bacaan duduk di antara dua sujud. Kemudian sudah masuk kepada sujud yang kedua insya Allah, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, tsumma yasjudu asaniyata kal ula, kemudian sujud kembali sebagaimana sujud yang pertama. Kata-kata kal ula seperti sujud pertama berarti semua syarat dan rukun untuk sujud sama dengan yang sudah kita pelajari. Artinya sujud kedua sama persis dengan sujud pertama. Ada 7 syarat sujud, tentu saja di sujud kedua juga dipenuhi. Di antaranya adalah kita sujud dengan 7 anggota badan. Di antaranya adalah kita watahammulu bi ra'sihi, yaitu kita menempelkan dahi dan hidung kita. Dengan bahasa menempel, bukan nyenggol. Nempel artinya betul-betul agak sedikit menekan. Dan semua yang terkait dengan sujud yang sudah kita pelajari. Kemudian tsumma yanhadu mukabbiru ala suduri qaddamaihi, lalu bangkit dari sujud kedua sambil bertakbir dan bangkit dengan bertumpu pada kedua telapak kakinya. Wa yusolli araqata asaniya kalkula, kemudian melakukan sholat, artinya melakukan gerakan di rakaat yang berikutnya kedua seperti kalula, seperti yang sudah kita pelajari sama persis. Jadi kita melakukan rakaat kedua sebagaimana rakaat pertama, aturannya sama. Ini hanya mengulang, maka saya percepat. Kemudian summa yajlisu li tasyahudi al awal, kemudian kita turun untuk melaksanakan tasyahud awal. Bapak Ibu sedaya, hukum tasyahud awal adalah wajib. Di sebagian mazhab dikatakan sunnah yang ditekan, sunnah abad. Kalau jenengan merujuk mazhab Syafi'i maka dihukumi sunnah abad, yaitu sunnah yang kalau ketinggalan sujud sahwi. Sebenarnya sama aja. Kalau di mazhab Hambali namanya wajib. Wajib adalah kalau ditinggal sengaja batal, kalau ditinggal dengan tidak sengaja sujud sahwi. Maka hukum tasyahud awal adalah wajib di mazhab Hambali, sunnah abad di mazhab Syafi'i. Apa tasyahud? Bacaan at-tahiyyatul dan seterusnya, ada 5 riwayat sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dalam 1 riwayat. Karena itu ada 5 riwayat itu jenengan nanti harus buka riwayat untuk tasyahud itu apa saja. Itu ada 5 bacaan. Ada riwayat Ibnu Abbas, kebanyakan di Indonesia banyak pakai Ibnu Abbas yang ada 21 tasdid di dalamnya. Tetapi sesungguhnya ada 5 pilihan. Kemudian itu yang namanya tasyahud. Demikian juga nanti sholawatnya adalah dihukumi wajib. Rangkaian di dalam tasyahud awal itu dihukumi wajib, baik duduknya maupun tasyahudnya. Jadi kalau saya menyampaikan tasyahud berarti apanya? Bacaannya.
at-tahiyyatul mubarakatus sholawatu dan seterusnya. Kalau yang riwayat Ibnu Abbas. Kalau sebagian riwayat at-tahiyyatul lillah was-sholawatu wat-thayyibah dan seterusnya. Oke, itu ada 5 pilihan. Sebagian ada yang mengatakan 6 pilihan. Oke. Maka itu boleh kita pakai yang mana saja. Itu hukumnya sekali lagi adalah wajib di mazhab Hambali, sunnah abad di mazhab Syafi'i. Konsekuensinya mirip. Oke, konsekuensinya mirip. Suatu ketika Rasulullah sholat duhur. Oke. Kemudian Rasulullah bangkit dari rakaat kedua itu langsung, tidak tahiyat awal. Oke. Maka kemudian begitu selesai menjelang salam, Rasulullah takbir lagi untuk melaksanakan sujud syahwi. Kalau itu rukun, nggak bisa, harus diulang. Kenapa Rasulullah kok hanya melaksanakan sujud syahwi? Maka dihukumi sunnah. Istilahnya sunnah abad. Sunnah yang kalau ditinggal diganti dengan sujud syahwi. Karena sebagian sunnah ditinggal nggak diganti. Contoh, tidak membaca suratan setelah Al-Fatihah. Itu sunnah apa-apa? Sunnah hukumnya. Kalau nggak baca sah nggak sholatnya? Sah. Nah, yang dimaksud sunnah abad adalah sunnah yang ketika ketinggalan diganti dengan sujud syahwi. Di dalam mazhab Hambali dinamakan wajib. Jadi jangan bingung. Kalau ketemu di masyarakat kok beda yo, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu dalilnya. Yang penting kita tahu maksudnya. Jadi sekali lagi, summa yajlisu litasahudi al-awwali. Kita turun kemudian melaksanakan tasyahud awal. Nah, Bapak Ibu sedaya, perlu diperhatikan untuk tasyahud, kita tahu ada tasyahud awal dan tasyahud akhir. Jadi kan harus ingat ini. Ingat-ingat betul ini. Dicatat betul karena ini mengingat ini mudah. Rukun qauliyah, rukun yang diucapkan di dalam sholat hanya ada 5. Rukun artinya apa? Segala sesuatu yang harus ada di dalam sholat terus ada di dalam masing-masing rukun. Kalau ketinggalan sengaja atau tidak sengaja batal. Itu namanya rukun. Oke. Kalau wajib apa? Segala sesuatu yang ada di dalam sholat harus tetap ada di dalam wajibnya. Kalau ketinggalan sengaja batal. Kalau tidak sengaja sujud sahwi. Rukun hanya ada 5, rukun qauli. Rukun yang diucapkan di dalam sholat hanya ada 5. Yaitu apa? Takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram? Ucapan Allahu Akbar. Ucapannya ya. Ucapan Allahu Akbar. Namanya rukun qauli, rukun yang diucapkan. Yang kedua adalah suratul Fatihah. Yang kedua, yang ketiga tasyahud akhir, ucapan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul dan seterusnya. Sampai asyhadu alla ilaha illallah. Sebagian riwayat dengan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada yang riwayat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Itu beda riwayat saja. Dua-duanya boleh. Itu tasyahud. Kemudian sholawat kepada Nabi di duduk tasyahud akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang rukun. Yang lain tambahan. Jadi asal sudah ada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka cukup. Maka cukup. Terakhir yang kelima adalah salam. Ucapan assalamualaikum yang pertama. Jadi sebenarnya hanya ada 5 ini Bapak Ibu sedaya. Yang namanya rukun qauli, rukun yang diucapkan, ya 5 ini. Artinya, Bapak Ibu sedaya, kalimat rukun qauli berarti rukun yang diucapkan. Kita harus ingat dulu, kita sudah bahas. Apa definisi mengucapkan? Apa Bapak Ibu? Yaitu ada isyarat bibir. Tidak dikatakan berbicara atau membaca kalau ini kemudian mungkin ini diam saja, sepakat seluruh umat ulama mengatakan batal sholatnya, enggak kepake sholatnya.
Di madzhab Syafi'i bahkan harus terdengar oleh kuping sendiri. Begitu. Maka dikatakan rukun qauli, maka rukun yang diucapkan. Dikatakan ucapan adalah ada gerakan bibir. Itulah mengapa para sahabat mengerti gerakan Rasulullah membaca dari apa? Dari lihiyatihi. Kelihatan dari belakang gerakan jenggotnya. Begitu, dari belakang kelihatan. Maka jangan perhatikan betul. Nah, karena tasyahud meskipun tasyahud awal hukumnya wajib, tetapi tasyahud akhir hukumnya rukun. Berarti ucapan di tasyahud akhir juga harus betul sebagaimana betulnya dengan membaca Al-Fatihah. Pak Har tadi pakai yang riwayat mana, Pak? Jadi dengan atahiyatnya gimana? Pakai yang at-tahiyatul lillah itu. Kalau Pak Gedut pakai yang mana, Pak Gedut? Pakai at-tahiyatul mubarakatus atau at-tahiyatul lillah wassalawatu watthayyibah. Yang itu. Pak Andri pakai yang mana, Pak Andri? Nah, berarti yang Ibnu Abbas. Nah, mau pakai yang manapun tidak masalah karena ada sekian riwayat. Yang penting jenengan nanti sampai ke rumah baca ulang lagi Arabnya. Baca ulang lagi tulisan Arabnya. Kalau pakai yang model Pak Andri itu ada 21 tasdid. Ada 21 huruf double. At-tahiyyat. Beda dengan atahiyat. At-tahiyyat dengan atahiyat beda enggak? Beda. Iyaka dengan iyaka beda enggak? Kita dulu udah pernah bahas. Kalau iyaka na'budu hanya kepada engkau saya menyembah. Kalau iyaka hanya kepada sinar mataharimu saya menyembah. Beda banget artinya. Gini apa nggih? Maka di dalam bacaan at-tahiyyat juga jenengan perhatikan mana yang huruf double. Kalau pakai yang Ibnu Abbas itu ada 21 tasdid. Ada 21 tasdid. Maka sampai rumah nanti dibaca lagi. Dibaca lagi, diulang-ulang. Karena ini rukun qaul yang kalau keliru bisa membatalkan sholat. Nah, ini penting Bapak Ibu sedaya. Inilah pentingnya kita belajar. Ya enggak belajar begini lah, mau ngerti dari mana Bapak Ibu? Gini apa nggih? Kalau nggak mau duduk di majelis, lah terus mau ngerti dari mana? Lihat sendiri di YouTube belum tentu paham, yakin itu. Jadi kan lihat di YouTube menemukan kata kuncinya sampai rukun qaul aja nggak ngerti kadang-kadang. Apa yang harus saya pelajari? Kan jenengan nulis kata kunci di YouTube itu. Nah yang digoli aja nggak ngerti terus gimana kalau nggak mau belajar? Ini saya katakan kalau sudah di atas 40 tahun kok belum mau duduk di majelis mau kemana? Gini apa nggih? Bayangkan Bapak Ibu. Suatu ketika seorang sahabat ditemui oleh sahabat yang lain tentang masalah tumak ninah. Cepat banget sholatnya. Ditanya sama sahabat yang lain. Sudah berapa lama engkau melakukan sholat seperti ini? 40 tahun katanya. Maka dikatakan sungguh sholatmu yang 40 tahun itu tidak terpakai. Gara-gara apa? Gara-gara tidak tumak ninah. Artinya apa? Betapa pentingnya kita mempelajari hal-hal kayak gini. Sebab apa? Ini termasuk ilmu kategori fardu ain. Yaitu masing-masing orang wajib mempelajari, nggak bisa nggak. Seperti wudhu. Kita nggak mungkin sholat mengatakan, wes sing wudhu yo, aku sing sholat. Kan nggak bisa. Gini apa nggih? Kita nggak bisa wakil maksudnya. Bacaan at-tahiyyat misalnya. Jadi kan nggak bisa wakil. Aduh, aku rung iso. Wis sing maca yo jejerku, aku tak sholat orang nganggo at-tahiyyat. Enggak bisa Bapak Ibu. Maka Imam Ahmad mengatakan wajib bagi setiap muslim mempelajari ilmu yang dengan ilmu itu agamanya tegak. Contohnya ini tadi contohnya. Ini. Wajib bagi setiap muslim mempelajari suatu ilmu yang dengan ilmu itu agamanya berjalan, Bapak Ibu sedaya. Maka hal-hal seperti ini menjadi sangat penting. Urgennya luar biasa. Kebayang nggak? Kita sholat 50 tahun selama ini ternyata at-tahiyatnya berantakan. Insya Allah dimaafkan, insya Allah. Insya Allah yang kemarin-kemarin dimaafkan. Tapi kalau jangan sudah dengar seperti ini artinya sudah tegak hujah.
Tegak hujannya jenengan sudah dengar ilmunya, setidaknya malam hari ini. Dari Pak Wahid, saya pernah diberitahu ternyata kalau at-tahiyyat salah itu bisa bahaya ke sholat. Kok jenengan nggak mau membuka kembali? Ini repot. Ini repot. Makanya Bapak Ibu Sedoyo, sungguh seiring meningkatnya ilmu kita akan semakin tentram kita beribadah. Demi Allah akan semakin tentram beribadah. Saya itu kemarin hari malam Senin, malam Ahad, saya pulang ke Cilacap Bapak Ibu. Tilik yang sepuh, 80 tahun lebih umurnya, masih sehat Masya Allah. Bacaan kitabnya banyaknya Masya Allah. Dulu kepala sekolah dulu, makanya rajin belajar Masya Allah. Itu kemarin pulang minta diapain? Minta dibetulin bacaan Al-Fatihah sama Sabbihisma Rabbikal A'la. Karena dia suka ngimamin Jumat, khawatir keliru. Tolong saya disimak, tolong saya disimak. Jadi kita tuh nyimak Bapak, Masya Allah. Lama nyimaknya, nama nyimak orang tua. Masih keliru-keliru, untuk sabihisnya masih kadang-kadang kehilangan tasdid, kadang-kadang kehilangan sukun. Karena kebetulan kita punya masjid baru di depan rumah, kita buat masjid baru, Masya Allah. Akhirnya sesepuhnya beliau paling sepuh, dan memang dulu beliau imam masjid. Cuma kalau udah tua kan agak-agak pelo-pelo. Itu Masya Allah. Jadi yang sudah sesepuh itu aja belajarnya Masya Allah. Yang namanya kitab Silsilah Hadis Shahihah itu tamat Bapak Ibu. Hadis 7.000 lebih itu, yang double mana, kemudian diambil 4.000 sekian hadis, itu selesai itu, sebagian hafal beliau itu. Sampai kemarin cerita itu. Cara orang Cilacap ini, nyung nembe ngerti ya, jebule maca kul ya ayyuhal kafirun seprapat Quran. Ya hadisnya sahih, Masya Allah. Kata dia, saya baru tahu, jebul membaca kul ya ayyuhal kafirun itu seperempat Quran ya. Selama ini saya taunya kul huwallahu ahad sepertiga Quran. Baru nemu hadisnya. Karena dia udah selesai silsilah hadis shahihah, jadi ngerti. Jebul dapat rumah di sorga itu mudah ya, dengan kita membaca qul huwallahu ahad 10 kali. Masya Allah. Ditanya kepada Rasulullah, kalau begitu saya akan baca banyak-banyak ya Rasulullah. Kata Rasul jawabannya apa? Rahmat Allah lebih luas. Maksudnya ngaten, nek 10 entuk umah siji, 20 entuk umah loro, 1000 piro. Rahmat Allah lebih luas dari itu maksudnya. Bayangin, itu 80 tahun Bapak Ibu umurnya. Silsilah hadis shahih itu segini kitabnya, tebelnya. Itu dilahap beberapa hari itu Masya Allah. Makanya beliau semangat belajarnya itu Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan buah dari istighfar anak-anaknya. Kita istighfari terus gitu. Makanya pastikan punya anak yang soleh, supaya menistighfari kita Bapak Ibu. Investasi terbesar kita itu. Apalah artinya kita membekali dia kekayaan, rumah bagus, mobil bagus, kalau nggak bisa istighfar bagus untuk orang tua, kita mati ke kuburan udah bubar itu. Yang paling kita harapkan itu Bapak Ibu. Apalagi udah seumur kita ini, programnya bagaimana anak kita soleh, bagaimana anak kita soleh, itu penting. Atau menciptakan generasi-generasi soleh, itu penting Bapak Ibu. Penting. Anak saya Amar itu sering saya libatkan karena kebetulan SPP-nya yang bayari orang lain. Saya juga nggak tahu siapa. Sampai hari ini saya nggak tahu siapa. Saya katakan, Mar, istighfar itu orang yang bayarin kamu. Siapapun orangnya, fulan, istighfari banyak-banyak tuh, taburi dengan istighfar, biar beruntung orangnya. Itu namanya menciptakan generasi soleh. Mungkin bukan anaknya sendiri, tapi dia produktif menciptakan generasi soleh, itu Masya Allah. Karena anak soleh itu memang yang mikir kita anak orang tua nih. Gak kebayang kalau anak kita nggak soleh. Buru-buru untuk nggak orang tua nih, doa EDW embuh, sholatnya masjid embuh, kan repot. Jadi sekali lagi, bacaan yang rukun qauliyah jangan sampai keliru. Nah Bapak Ibu Sedoyo, sampailah kita kepada pembahasan yang sunnah. Untuk yang wajib saya tinggal dulu, karena sudah nyampur-nyampur kemarin. Nah, jadi
kita sudah tahu dari awal sampai salam. Sudah kita bahas. Maka kita sekarang lihat yang bagian sunnah. Sunnah pertama, Bapak Ibu sedaya, sunnah pertama adalah mengangkat kedua tangan ketika empat-empat. Takbiratul ihram, kemudian ketika ruku, menjelang ruku, kemudian bangkit dari ruku, kemudian ketika bangkit dari tahiyat awal. Empat tempat ini seluruh mazhab sama pendapatnya. Baik, Ibu sedaya. Apa hukumnya? Sunnah. Jadi Rasulullah ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Berarti Allahu Akbarnya kalimatnya adalah rukun, ora kenora, tapi angkat tangannya sunnah. Berarti kalau ada orang nggak ngangkat tangan tetap sah mboten sholatnya? Sah mboten? Sah. Jadi kan melihat orang sholat di Arab Saudi, Allahu Akbar, sah mboten? Sah. Karena yang rukun adalah ucapan Allahu Akbar. Adapun ini adalah sunnah. Inilah kita pentingnya membedakan belajar sholat dengan satu-satu. Jadinya kita ngerti. Sekali lagi, sunnah pertama adalah mengangkat kedua tangan. Sunnah kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nanti saya bahas satu-satu. Ini dalilnya ini saya sebutkan satu-satu. Allahu Akbar. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nanti meletakkannya bagaimana? Ada urutannya. Ada yang begini, ada yang begini. Nanti ada urutannya. Ada 7 pilihan. Meletakkannya di mana? Apa nang wudel, apa nang sudur, apa nang tengah-tengah. Itu juga ada pilihannya. Mari kita masing-masing bahas insya Allah. Kemudian membaca doa iftitah. Setelah takbiratul ihram, jenengan boleh ada sekian pilihan, 12 pilihan iftitah. Ada yang pakai Allahu Akbar kabiro atau kabiro walhamdulillahi katsiro dan seterusnya. Ada yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Itu pilihan. Itu hukumnya sunnah. Kemudian sunnah berikutnya membaca doa isti'adah, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim ketika menjelang membaca Al-Fatihah. Selesai istitah dengan mau membaca Al-Fatihah, maka disunnahkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apakah di seluruh rakaat? Kita nanti bahas. Apakah a'udzubillah juga di rakaat kedua, ketiga, keempat? Nanti kita bahas satu-satu. Sekarang kita bahas dulu mengangkat kedua tangan. Sepakat para ulama mengangkat kedua tangan yang sepakat seluruhnya di 4 tempat. Saya katakan sepakat, berarti ada juga yang berbeda. Ada yang berbeda, tapi yang semuanya sama ada di 4 tempat ini. Tidak berselisih para ulama. Yaitu ketika takbiratul ihram, begitu jalan masuk Allahu Akbar. Kemudian ketika menjelang ruku Allahu Akbar. Ketika sami'allahu liman hamidah. Kemudian ketika habis tahiyat awal bangkit ke rakaat ketiga. Ini semua sama. Kita lihat dalilnya ya. Inna bana Umar kana idza dakhala fis sholati, adalah Ibnu Umar ketika beliau masuk ke dalam sholat maka kabbaro, bertakbir, maksudnya takbiratul ihram. Wa rafa'a yadayhi wa idza raka'a rafa'a yadayhi. Ketika takbiratul ihram rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya. Wa idza dan ketika raka'a rafa'a yadayhi, ketika menjelang ruku mengangkat tangannya. Kemudian wa idza qala sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah, mengangkat tangan. Kemudian wa idza qoma min ruku'i raka'ataini rafa'a. Kemudian ketika dari rakaat kedua
naik ke rakaat ketiga. Dan ini dikatakan riwayat ini marfu sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya sahih. Hadis pertama. Hadis kedua, riwayat Salim bin Abdullah bin Umar menyampaikan, Inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yarfa'u yadaihi hadwa mangkibaihi. Ketika Rasulullah sholat, masuk ke dalam sholat, idaf tatahas sholata, maka yarfa'u mengangkat yadaihi hadwa mangkibaihi. Dari dalil ini hadwa mangkibaihi begini, berarti mengangkat hadwa mangkibaihi. Mangkibaihi itu niki hadwa sejajar, mangkibaihi pundak. Nah sekarang apa definisi sejajar? Ada dua lagi. Ada yang mengatakan sejajar dihitung dari ibu jari begini, ada yang mengatakan sejajar dari sini begini. Ini sejajar dengan ini atau ini sejajar dengan ini. Ini masalah mengartikan saja. Secara prinsip meletakkan ini ada tiga, yaitu sejajar mangkibaihi, sejajar udunaihi. Nah sejajar udunaihi juga pengertiannya dua. Di mazhab Syafi'i, teman-teman panjenengan yang mazhab Syafi'i, biasanya yang ormasnya NU mengatakan begini, sejajar dengan udunaihi itu dihitung dari ibu jari. Bahkan sebagian pendapat ibu jari bagian bawah, ujung jari bagian atas, berarti rodok atus niki toh. Nah ini saya nggak setuju ini. Karena apa? Karena ada yang mengatakan madda begini, kita udah belajar dulu. Kan rodo liwat niki. Jadi intinya peletakannya ada tiga. Sejajar ini, sejajar udunahi, atau sedikit di atasnya. Tiga-tiganya dalilnya kuat. Tiga-tiganya dalilnya kuat. Kemudian wa idza kabaro li ruku. Ketika hendak ruku juga angkat tangan. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku, ketika ngangkat kepala dari ruku juga angkat tangan. Ketika dari tahiyat awal juga mengangkat tangan. Kemudian ada keterangan wa kana la yaf'alu dzalik fi sujudi. Adapun Rasulullah tidak mengangkat tangan ketika menjelang sujud. Ada enggak yang menjelang sujud angkat tangan? Karena ada riwayat lainnya pakai angkat tangan, Bapak Ibu sedaya. Tapi itu berbeda sendiri maksudnya. Yang sama, yang empat tadi. Sampai dikatakan wa kana la yaf'alu dzalik fi sujudi. Rasulullah ketika menjelang sujud enggak begini maksudnya. Menjelang sujud, samiallahu liman hamidah, Allah. Paham nggih? Yang ini perbedaan pendapat maksudnya. Ada yang mengatakan seperti itu, riwayat tertentu, tapi yang disepakati sama seluruhnya yang empat tadi. Takbiratul ihram, ibu-ibu biar lihat nggih. Jadi empat nggih ibu-ibu nggih. Allahu akbar takbiratul ihram. Ketika menjelang ruku, kemudian ketika sami'allahu liman hamidah, ketika nanti dari rokaat kedua ke rokaat ketiga, rokaat yang ada at-tahiyatnya kemudian jenengan naik maka angkat tangan. Ini yang empat ini sepakat seluruh ulama. Adapun yang mau sujud kok angkat tangan, ini perbedaan pendapat. Saya akan dipahami sampai di sini ibu-ibu. Ibu-ibu ini penting loh, ibu-ibu belajar sholat nih. Saya kemarin diundang ngisi pengajian khusus ibu-ibu, diminta judul. Judulnya diminta perempuan atau ibu-ibu yang dirindukan sorga. Niku. Syarat pertamanya apa ibu-ibu? Maka idamar altil khomsa. Jikalau perempuan yang melaksanakan sholat yang 5. Sebenarnya ibu-ibu itu asal sholat 5 waktunya terjaga, jaminan surga. Kok bapak-bapak enggak? Karena kok hadisnya ibu-ibu itu sebutkan. Ibu-ibu itu masuk surga dari pintu yang mereka sukai dengan 4 syarat. Salah satunya adalah menjaga sholat. Lah kok laki-laki enggak? Karena ibu-ibu, ini penting ini ibu-ibu nih. Saya sampaikan nih. Karena bapak-bapak pun punya ibu-ibu nih. Karena ibu-ibu itu yang paling berpotensi lalai sholat. Satu, ketika haid. Ketika haid, kalau ibu-ibu yang udah sepuh mungkin nggak begitu merasakan. Haid umumnya pintang dinten.
7 hari. Kalau di atas 40 tahun paling 5 hari ibu. Kadang-kadang wis mari. Isi ngono, kita isi bercak-bercak ini. Nah ini. Kadang-kadang maghrib mandi udah bersih. Ada yang berpendapat engkau sholatnya mulai subuh. Siapa yang bilang begitu? Ketika maghrib bersih, ya maghrib sholat. Ketika jam 11 malam bersih, mandi masih bisa sholat isya bukan? Masih. Jangan ditinggal sholat isyanya. Makanya hati-hati nih ibu-ibu, itu paling berpotensi lalai sholat. Kadang-kadang apalagi yang muda, suaminya udah tanya, kok kowe rung sholat? Gitu. Suami nanya tahu maksudnya gitu. Kok kowe rung sholat toh gitu. Pak Dune kowe pengen itu kan. Itu bilang orang percaya gitu loh nih si abang iki katanya. Subhanallah. Saya itu dikelui kayak gitu banyak gitu. Orang percaya si abang kon sholat jarane. Subhanallah. 2, ketika nifas. Ini yang punya mantu ini diajarin nih, jangan sampai lalai sholat nih. Nifas mengatakan 40 hari. Siapa yang mengatakan nifas harus 40 hari? Tergantung kondisi badan, bisa jadi 20 hari selesai. Ada memang yang lebih sampai 50 hari. Jangan karena alasan nifas harus 40 hari. Subhanallah. Kemudian ibu-ibu ini penting. Zaman sekarang banyak ibu-ibu yang menjadi ibu-ibu palsu. Ketika mau kondangan itu loh. Dandan sak durunge duhur. Didandanin jelitit sini nih. Wah, alise kaya Werkudara. Wah. Terus banyak penuh. Terus nek urung wudu lah salat duhure gimana? Gini apa nggih? Dibilang sama bapak, lho iki wis lewat waktu lho, wis meh asar. Sampean ki piye, Pak? Paling dandane orang jam enggak salat lagi, subhanallah. Ini jadi masalah, makanya dikatakan oleh Rasulullah, sungguh di antara yang membuat perempuan mudah masuk surga 5 waktu ya, 5 waktunya dijaga aja. Urung mikir tahajud, urung mikir duhane, urung mikir rawatib, anggere 5 waktu dijaga ibu-ibu itu masya Allah. Masya Allah. Disebutkan secara khusus. Kemudian lagi jilbab zaman sekarang subhanallah. Di Arab Saudi jilbab cuma selup sekali rampung. Malaysia juga jarang yang. Indonesia subhanallah. Jilbabnya diuket-uket. Jilbab sakaratul maut katanya. Nang kene kayak kembang, nang nggon apa jenenge? Nang nggon gulu kayak kembang. Wis ngono atasnya pelapisnya 3. Seret nganggo miring barang. Subhanallah. Ini ibu-ibu harus hati-hati ibu-ibu. Nih. Jenengan jaga betul sholatnya, hal-hal yang kira-kira melalaikan sholat jangan dilakukan. Ini bapak-bapak ngajak kondangan ibu-ibu dihitung waktunya. Iki liwat waktu sholat atau ora? Karena mereka dandan, nih. Subhanallah. Nah itu yang disampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita memohon kepada Allah agar dimudahkan di dalam pembelajaran. Sedikit-sedikit sampai dipraktekkan. PR-nya adalah jenengan nanti kondur langsung buka redaksi untuk bacaan at-tahiyyatul dan seterusnya itu. Ada beberapa bacaan jenengan lihat jangan sampai kehilangan tasdid karena itu bisa merubah arti dan bisa membatalkan sholat kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.